Aku juga dapat yang gede nih. Hari ini Cicit, ini tinggal pestanya banget. Jadi apa yang Cicit bawa sama yang aku bawa hari ini namanya barang turunan. Ini beda sama hantaran Cicit. Ini dibawanya waktu hari resepsi oleh besan untuk tuan rumah. Kan masih ada kepitingnya. Ternyata ada bahan yang kurang nih untuk dijadikan makanan khas dari Lampung loh. Memang apa yang kurang sih? Siska, pernah dengar buah loba-lobi? Wah, buah apa tuh? Kayaknya unik. Penasaran kan? Ya udah, kita langsung cari saja yuk buah loba-lobinya. Kayaknya ini deh pohon buah loba-lobi. Iya benar, ini dia. Memang pohon buah loba-lobi ini tidak terlalu tinggi sehingga mudah untuk dipanjat. Langsung saja deh, ya panjat pohonnya ya. Tumbuhan ini merupakan jenis tanaman tropis, jadi tumbuh subur di seluruh Indonesia. Untuk penamaan buah ini berbeda-beda di setiap daerahnya ya. Mana nih? Masa nggak ada lagi buahnya? Dek, bohong ya kamu ya? Dek, gimana nih? Nggak ada lagi buahnya? Habis. Wah. Kemarin banyak kok, Yay. Gimana nih? Yay pengen dapat banyak. Ya ngapain mana manjat? Banyak loba-lobinya. Ya, tau gitu ya gak usah manjat. Udah capek nih. Iya nggak? Iya. Oh alah, ternyata buah loba-lobi ini sudah dipetik duluan. Ya sudah, kalau gitu Nyak minta saja ya. Yay, cobain deh ini. Ini enak banget loh, Yay. Oke, Yay cobain ya. Boleh? Wah, ini dari warnanya merah banget nih. Kayaknya manis nih. Yay langsung cobain ya. Boleh? Gimana, Yay? Bentar. Manis banget. Wow. Ini manis banget nih rasanya. Oh Mau ya? coba? Percaya nggak kalau ini manis? Percaya sih. Kamu coba deh, coba. Aku coba ya. Ya. Gimana? Ya, ini asem banget. Wah, ternyata beneran asam nih, Yay. Bahkan, Yay, buah yang memiliki warna merah cerah ternyata rasanya lebih asam daripada warna lainnya. Tapi tenang, masyarakat Lampung biasa mengolah buah loba-lobi ini menjadi makanan khas Lampung. Biar nggak penasaran, langsung saja kita masak ya. Ini kan kita tadi udah ngambil buah loba-lobinya sampai aku manjat loh. Dan aku juga udah nangkep kepiting batu ini untuk kita masak. Gimana kalau kita langsung aja masak makanan enak tradisional khas Lampung? Gimana? Mau? Mau? Di Lampung, kepiting juga bisa dibuat menjadi pindang. Kalau di Palembang, pindangnya termasuk jenis pindang meranjat. Karena pada pengolahannya ada tambahan nanas. Nah, kalau di Lampung, rasa segar dan asam dari nanas diganti dengan buah loba-lobi atau lobi-lobi. Mina Novi, ini kan kita pakai buah loba-lobi. Iya. Nah, kalau buah yang lainnya bisa nggak? Bisa, yang penting itu rasanya Apa tuh? asem, kayak contohnya belimbing ulu atau nanas. Tapi tetap bangi ya? Bangi. Bangi lihan. Tapi kalau kenangan mantan bisa nggak? Waduh. Waduh, nggak bisa ya kayaknya ya. Padahal kayaknya enak tuh. Kuah pindang terkenal dengan kuah yang berwarna merah. Makanya tidak heran kalau bumbu utama menggunakan cabai merah. Tidak hanya cabai, namun ada juga kemiri, bawang merah, bawang putih, garam, lengkoas, dan tentunya kunyit yang sudah dikupas. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai menjadi bumbu yang halus. Ulek terus sampai halus. Tolong Pak Yai, masak Siap. di sana. Apa nih? Diapain ini? Ditumis dulu. Siap. Ini udah semua jadi ya? Udah. Oke, siap. Biar tumis dulu ya. Iya. Oke. Aduh Yai, buruan tumis bumbunya. Jangan lupa ya, tumisannya ditambahin potongan serai dan salam agar aromanya menjadi lebih terasa.
Iya siap komandan. Setelah ditumis, baru tambahkan air matang secukupnya ya. Setelah itu, baru deh kita tambahkan potongan buah lobi-lobinya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal tunggu kuah pindangnya mendidih ya. Sebelum dimasukkan ke dalam kuah pindang, kepiting batunya kita tambahkan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Tujuannya agar menghilangkan bau amis pada kepiting batunya. Wah, ini Siska, Minan, ini kuahnya sudah mendidih nih. Langsung masukin saja ya kepitingnya. Lanjut diaduk ya Yay, agar bumbunya dapat meresap ke dalam kepitingnya. ambone kaunihan Yay. Pastinya dong. Nah, kalau di Palembang, pindang menggunakan ikan sungai atau air tawar. Bukan hanya ikan sungai dan air tawar Yay. Kalau di Lampung menggunakan kepiting, teripang, juga ada tambahannya. Apa tuh? Buah loba-lobi ya. Pastinya. Nah, yang kita pakai ini kan? Iya, betul. Wah, pasti bangi temon nih. Oh, bangi temon. Biar pindang kepitingnya makin enak, kita bumbuin dengan garam dan gula merah ya. Untuk sentuhan terakhirnya, kita tambahkan tomat merah dan daun kemangi. Wah, kepitingnya sudah berubah menjadi merah nih. Tandanya kepitingnya sudah matang. Aduk sebentar, lalu kita sajikan selagi masih hangat-hangatnya ya. Ini dia, pindang kepiting buah lobi-lobinya sudah siap untuk disantap. Jadi nggak sabar buat nyicipin pindang kepiting Lampung ini. Pindang kepiting ini mempunyai cita rasa yang beragam. Ada manis, pedas, asam, dan asin sekaligus. Rasanya pun unik di lidah. Paling enak kalau dimakan bersama dengan nasi yang hangat. Penambahan buah loba-lobi pada kuah pindang membuat pindang kepiting ini semakin segar dan tentunya makin bangi temon. Jadi pengen nambah lagi kan? Ayo Minan, kita tambah lagi pindangnya. Nah, ini dia anak negeri, buah loba-lobi yang kita pakai di pindangnya. Nah, ini manfaatnya tinggi akan oksidan. Nah, kalau rasanya gimana nih? Rasanya mantep banget ya. Ada gurih, ada manisnya dari si rasa kepiting batu ini ya. Terus ya, ini seger banget ya. Tahu nggak dari apa? Dari buah loba-lobi. Dari buah loba-lobi. Di daerah Sumatera memang banyak kuliner pindang, namun di setiap daerah memiliki ciri khasnya yang masing-masing loh. Kalau di Lampung, kuahnya mempunyai cita rasa segar dan sedikit asam. Selain itu, kuahnya lebih merah dan kental, mirip seperti kuah sop tom yum dari negeri Thailand. Tapi pun anak negeri, gimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat saja kan? Kali ini Nya nggak sendirian. Perkenalkan, namanya Siska. Kali ini Nya mau ngajak anak negeri mengenal lebih dekat dengan Kabupaten Pesarawan. Pantai di Kabupaten Pesarawan indah-indah loh. Nat, ini Yai mau nyari kepiting nih. Mau ikut nggak? Boleh banget nih ya. Berani Enak nggak? banget sih. Berani dong. Oke, ayo. Kalau gitu ikut ayo. Ayo. Kali ini kita meluncur ke tempat pencarian kepiting batu. Habitat kepiting batu ini hampir sama dengan kepiting bakau. Bedanya kalau di kepiting batu hidup di pinggiran pantai yang tidak jauh di pohon mangrove atau bakau. Nah, setelah sampai, langsung deh kita cari kepiting batunya. Walaupun panas terik, tapi tetap semangat ya semuanya. Target ini merupakan saringan untuk menangkap ikan di tambak. Bedanya kalau di Lampung dipakai untuk menangkap kepiting batu. Kepiting batu ini lebih dikenal dengan kepiting pasir. Hal ini karena kepiting ini sering bersembunyi di bawah pasir maupun di celah-celah terumbu karang. Wah, asik. Asik, gede banget Aku punya juga dapat yang gede nih. Mantep nih kalau dimasak ya. Kepiting batu yang hidup di perairan dangkal memang tidak terlalu besar ya. Kalau kepiting batu yang berukuran besar, biasanya ada di tengah laut. Walaupun hidup di dekat perairan bakau ini, tapi kepiting batu ini berbeda ya dengan kepiting bakau. Nah, ini dia anak negeri, kepiting batu yang udah kita tangkap. Bagus kan warnanya? Nah, ini kepiting batu memang berbeda dengan kepiting biasanya. Dari warnanya ini agak kebiruan ya. Iya. Dan untuk ukurannya lebih kecil memang.
Agar terhindar dari capitan kepiting, kita harus memegangi bagian belakang kepiting seperti ini. Nah, kalau sudah dipegang begini, aman deh. Nggak bakal dicapit. Setelah dipegang, bisa langsung di-cut maupun dimasukkan ke dalam wadah untuk menampung hasil tangkapan kepitingnya ya. Mau sakit. Kepiting batu atau lebih dikenal dengan rock crab ini memiliki cangkang halus berwarna merah kecoklatan. Capitnya juga besar dan kuat. Bedanya kedua capitnya besarnya sama. Berbeda dengan kepiting bakau yang memiliki satu capit yang lebih besar dan memiliki cangkang yang berwarna hitam kehijauan. Katanya nih, capit daging kepiting batu ini rasanya manis dan lembut loh. Wah, kalau benar kayak gitu, langsung saja yuk Yay, kita masak kepiting batunya. Nah, Minan, ini kita mau masak apa nih sekarang? Kepiting panggang sambal hanura. Kepiting panggang sambal hanura. Nah, ini pasti sambalnya berbeda ya. Pasti ada ciri khasnya nih. Oke. Nah, sekarang aku mau belah kepitingnya dulu. Terus kamu ngapain? Aku ngulek nih ya. Ngulek. Yakin kamu bisa ngulek? Yakin dong. Serius? Aku jago ya. Serius? Kalau nggak sampai halus, kamu nggak boleh makan ya? Iya, oke siap. Ini pasti halus. Kepiting batu yang sudah dibersihkan ini kita potong menjadi 2 bagian ya. Kita potong semua kepitingnya. Tujuannya agar ketika dimasak nanti, bumbunya lebih meresap ke dalam daging kepitingnya. Bahan-bahan yang harus dihaluskan cukup banyak Yay. Ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit, garam, dan tentunya cabai merah. Keseluruh bahan-bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, kayaknya Yay tahu nih. Kamu ini kayaknya kurang fokus. Kayaknya sih ya. Nih, kepiting ini ada kandungan yang kayaknya cocok buat kamu. Ini ada asam aminonya. Nih, coba lihat. Nggak bau. Bukan asam itunya, itu kandungannya. Oh, itu kandungannya. Nah, jadi anak negeri, asam amino yang ada di dalam kepiting ini atau omega 3 sangat baik untuk kesehatan otak. Biar kamu lebih fokus lagi. Yaudah, kalau gitu kita cepet-cepet aja masak ini biar kamunya nggak gagal fokus lagi, oke? Selain kepiting, ada juga nih bahan-bahan pelengkap yang harus disiapkan. Namanya saja kepiting bumbu hanura dari Lampung. Jadi ada tambahan tomat rampai khas Lampungnya. Yay, sudah halus nih bumbunya. Tinggal ditumis saja. Oke, siap Siska. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis dengan minyak secukupnya ya. Nah, setelah bumbunya mengeluarkan aroma yang khas, baru deh kita tambahkan kepiting batunya. Kita aduk terus ya, agar bumbunya meresap dan merata. Sambil diaduk, jangan lupa ditambahkan potongan serehnya ya. Hal ini yang menjadi keunikan dan pembeda kepiting panggang bumbu hanura ini dengan olahan kepiting lain. Iya dong. Nah, kalau kuahnya semakin kental, tandanya kepitingnya ini sudah matang. Kepiting ini belum bisa dimakan ya. Karena kepiting yang sudah dimasak ini akan dibungkus dengan daun pisang terlebih dahulu. Kalau dilihat begini jadi mirip seperti pepes ya. Bedanya ini kepiting tidak dikukus melainkan akan dipanggang dengan bara api. Biar kepitingnya terasa lebih segar, tambahkan juga potongan tomat dan timun. Setelah itu, baru kita bungkus dengan daun pisang. Untuk memanggang kepitingnya, tidak perlu dengan api unggun. Cukup menggunakan bara api saja ya. Karena pada dasarnya kepitingnya sudah matang, jadi cukup dipanggang selama 5-10 menit. Nah, kalau sudah aromanya makin tercium, tandanya kepiting panggang bumbu hanura ini sudah matang. Gak sabar. Karena sudah lapar, langsung saja kita sikat. Gimana rasanya Siska? Bani kan? Pas daging kepiting ini masuk ke mulut, langsung lumer semua bumbunya. Walaupun ini agak pedas, tapi rasanya enak. Apalagi ada tambahan tomat rampainya. Jadi pas dimakan sama kepitingnya, ada segar-segarnya gitu loh.
Nat, kenapa sih makanan Lampung itu kok pedes-pedes semua ya? Jadi ya, masyarakat Lampung itu memang suka dengan masakan pedas dan asin ya. Kalau nggak pedas, nggak asin, itu bukan Lampung ya. Oke, nggak afdol ya? Nggak afdol. Nah, anak negeri itu jadi salah satu ciri khas masyarakat Lampung. Suka makan yang pedes-pedes, asin juga ya. Tuh. Nah, Minan, Yai, gimana rasanya? Banginihan. Yuk lanjut kita makan lagi yuk. Ayo. Untuk daging kepiting batunya ternyata gurih dan manis. Pas banget deh dipadukan dengan nasi yang hangat. Lagi nggak? Walaupun enak, tapi jangan kebanyakan makan kepitingnya ya. Apalagi kalau kamu punya riwayat tekanan darah tinggi. Waduh, kenapa tuh Yai? Meskipun memiliki kandungan kolesterol yang rendah, tapi daging kepiting ternyata memiliki kadar natrium yang tinggi. Zat ini dapat memicu naiknya tekanan darah atau hipertensi loh. Kok nggak ada buahnya ini? Sore-sore gini paling enak memang jalan-jalan. Kali ini aku sama Tika lagi keliling kampung menggunakan gerobak dorong. Kita mau keliling kampung buat mencari pohon duren yang sudah siap panen. Kebetulan desa Batu Raja Baru ini banyak pohon duren. Semoga saja ya ada yang sedang berbuah. Nah, anak negeri, kali ini kami mau ngambil durian langsung dari pohonnya. Yuk Tika, turun ngapain di sini? Kita mau ngambil ini, yuk. Ini dia pohon durennya. Tuh lihat, banyak buah duren yang siap petik nih. Sebagai laki-laki yang tangguh, aku pasti manjat pohon duren ini dong. Oke, doakan aku ya Tika. Aduh Dek, maaflah Dek. Waduh, maaf ya Tika. Aku sudah berusaha, tapi tetap gagal manjat pohon duren ini. Untungnya ada mas-mas yang baik hati yang mau metik duren langsung dari pohonnya. Setiap durian masa panennya berbeda-beda, tergantung jenisnya. Umumnya buah durian akan matang pada 4 bulan setelah bunga mekar. Biasanya ciri-ciri durian yang matang itu dilihat dari warna durian yang cerah. Pada ujung duri berwarna coklat tua dan tercium aroma khas buah durian. Kalau ini sih sudah jelas siap petik ya. Nah, anak negeri, ini adalah salah satu cara untuk mengambil buah durian yang jatuh dari pohonnya dari Desa Batu Raja Baru. Ya kan, Dek? Iya. Nah, cara ini juga biasanya dilakukan oleh orang Thailand. Nih, buah duriannya. Nah, seperti ini. Untuk memanen buah durian banyak caranya. Kalau di daerah Batu Raja, biasanya dibagi 2 tim. Ada yang di atas pohon untuk memetik buah durian, dan ada yang di bawah untuk mengambil durian yang dilempar dari atas. Biasanya menangkap buah durian tidak memakai tangan kosong ya, tapi pakai karung. Ayo mas, lempar lagi duriannya. Belum cukup nih, lempar lagi dong dari atas. Loh, kok nggak ada buahnya ini? Lah, ya Allah kak, Pak, nyambak Pak. Yo jatuh, kenapa masih nanya lagi? Oh, yuk, bangun. Dek, bantuin Dek. Oh, Dek, durian kita Dek, durian kita Dek. Yuk, cepet Dek, kita mau masak Dek. Nah, tadi kan kita sudah panen durian nih Pak. Selanjutnya kita mau membuat masakan khas Sumatera Selatan dari 4 lawang. Tepatnya di mana Pak? Desa Batu Raja Baru. Iya, kita mau membuat masakan yaitu brengkes tempoyak ikan patin nih Pak. Yuk Pak, buka dulu duriannya Pak. Oke, kita buka. Yuk, sini. Untuk membuat tempoyak, kita belah dulu duriannya. Wah, lihat, duriannya kuning nih. Pasti rasanya manis. Wah, jenguk Pak. Duriannya nih tebal kuning. Coba. Belum lemak nian Pak, ini Pak. Khas kami Ki. Tempoyak merupakan daging buah durian yang sudah matang, kemudian difermentasi dengan garam dan sedikit gula selama 4-5 hari. Cirinya memiliki aroma yang khas dan rasa yang nyentrik. Bu,
sudah jadi nih tempoyaknya Bu. Kira-kira nunggu berapa lama lagi kita Bu? 2 hari. Bu, alangkah lamanya Bu, 2 hari. Kalau sudah lagi kita nunggu. Sudah, tapi sudah ada yang jadi. Oh, lado yang jadi. Mana Bu, mana? Ini. Nah, sudah siap. Sekarang kita bikin bumbu brengkes atau pepesnya. Kita haluskan bawang putih, cabai merah, garam, dan kunyit. Uleknya sampai halus ya. Kalau sudah halus, ikan patin yang sudah dicuci dan dibersihkan isi perutnya, kita potong kecil-kecil. Untuk membuat brengkes tempoyak, yang pertama ditaruh di daun pisang, bumbunya dulu. Selanjutnya baru masukkan potongan ikan patin, dan terakhir di atas ikannya dikasih tempoyak durian. Setelah itu kita tutup daun pisangnya. Dengan dibungkus daun pisang, bisa membuat brengkes tempoyak ini mempunyai aroma yang khas. Proses selanjutnya, kita bakar brengkes tempoyak ikan patinnya. Nah, biasanya kalau di Jawa itu brengkes atau pepes itu dikukus. Berbeda halnya dengan di Sumatera Selatan, karena di Sumatera Selatan itu dibakar agar mendapatkan cita rasa yang berbeda dan aroma yang khas. Ini yang menjadi keunikan brengkes tempoyak ikan patin di daerah Batu Raja. Bukannya dikukus, tapi dibakar. Sebenarnya bisa saja dikukus, tapi warga daerah sini terbiasa membakar atau memanggang brengkes tempoyaknya. Dengan alat dari bambu ini, kita capit brengkes tempoyaknya agar tidak jatuh. Setelah itu, dibakar sampai matang. Nah, biasanya di daerah Sumatera Selatan, itu kalau untuk memanggang ikan pepes, kami menggunakan sepitan. Ya kan Bu? Nah, sudah Bu, ayo kita makan Bu. Daging ikan patin yang lembut dipadu dengan tempoyak dan rempah-rempah, pastinya juara banget deh. Brengkes ini tidak cuma dibuat dari ikan patin, tapi bisa juga ikan sungai lainnya seperti ikan lais, ikan bau, maupun ikan nila. Brengkes tempoyak ikan patin ini memiliki rasa yang asam, gurih, dan manis. Jadi rasanya ini lengkap ya. Dan untuk tekstur ikannya itu lembut banget, nggak usah diraguin lagi. Masyarakat Sumatera Selatan sering mencampurkan makanan dengan tempoyak, biar rasanya lebih unik dan menambah cita rasa. Oh iya, mengonsumsi tempoyak bisa mencegah anemia loh, karena buah durian kaya akan kandungan zat folat dan juga zat besi. Tempoyak juga bisa menghambat penuaan dini, karena mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Tapi ingat, makan tempoyak jangan terlalu berlebihan ya, karena bisa menyebabkan hipertensi. Waduh, ada apa itu? Rame banget ya. Banyak ibu-ibu yang sibuk mondar-mandir. Walah, ternyata pada sibuk masak. Lihat deh, banyak banget kan ibu-ibu yang sedang masak beraneka jenis makanan. Lagi bikin apa ini Bu? Oh, rendang, waduh. Santan buat rendang Bu ya. Jadi nih di daerah Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, terdapat tradisi unik yang dilakukan warganya ketika menjelang acara pernikahan. Nama tradisinya nutok bumbu atau mepes bumbu. Tradisi ini merupakan acara masak bersama yang tidak hanya melibatkan keluarga yang mempunyai acara, melainkan melibatkan satu kampung. Wah, pantesan rame banget ya. Biasanya masak bersama ini dilakukan 1 hari sebelum acara resepsi pernikahan. Makanan yang dimasak inilah yang akan menjadi hidangan utama di hari pernikahan nanti. Salut deh, aku melihat semangat ibu-ibu ini ketika memasak. Nah, jadi tradisi nutuk bumbu dari daerah Bumi Ayu, Kabupaten Pali ini menggambarkan dari gotong royong warga setempat. Kalau beberapa hari sebelum ada acara hajatan, biasanya seluruhnya kumpul nih buat masak dan juga menyiapkan hidangan secara bersama-sama. Oh iya, di sini sedang memasak rendang, pindang patin, dan yang nggak boleh ketinggalan yaitu sayur sangsile. Sayur sangsile ini berbahan paku pepaya muda atau masyarakat Pali menyebutnya kates. Kita kupas kulit pepayanya dulu ya. Berbeda dengan pepaya yang tua yang sudah matang, pepaya muda ini dagingnya lebih keras dan kulitnya lebih mudah untuk dikupas. Setelah dikupas, kita belah pepaya ini menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita buang biji dan bersihkan pepayanya dengan air garam.
Kalau sudah dipotong kecil-kecil, langsung saja kita parut memanjang seperti ini ya. Jadi kenapa kita pakai pepaya muda untuk pembuatan sayur sangsile ini? Karena kebutuhan teksturnya, Bu ya. Iya, jadi kita butuh tekstur pepaya yang masih keras. Soalnya kalau itu kita pakai pepaya yang udah mateng, jadi ketika dimasak itu hancur. Jadi nggak bisa kita makan. Bener nggak, Bu? Betul. Betul. Apa betul, Bu? Betul. Untuk bumbunya cukup haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai merah domba. Sayur sangsile tidak hanya pepaya muda saja, tapi memakai bahan-bahan pelengkap lain seperti potongan tempe, petai, dan juga ikan teri. Sebelum menumis bumbunya, kita goreng tempe dulu ya. Goreng sampai tempenya matang dan berubah warna kecoklatan. Kalau sudah, tinggal angkat dan tiriskan. Bu, ini udah selesai, Bu. Angkatnya pakai apa, Bu? Pakai ini. Waduh, gede banget. Ini mah buat kalau hujan, Bu. Tumis ikan teri dan juga petai. Sambil ditumis, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Biar makin enak, kita bumbuin dulu ya. Bumbunya tidak banyak, cukup garam dan gula saja. Terakhir baru kita masukkan parutan pepaya muda. Aduk hingga bumbunya tercampur dengan parutan pepaya. Nah, jadi tipsnya kalau mau masak sangsile, kalau bumbunya udah merata, itu jangan terlalu banyak diaduk. Nanti dia teksturnya menjadi hancur. Nah, kalau ini udah perfect, Bu. Tinggal kita nunggu matangnya, Mbak ya. Langsung saja kita sajikan. Sekilas sayur sangsile ini mirip dengan kuah lontong sayur. Yang membedakan sayur sangsile ini kering dan juga tidak menggunakan santan kelapa. Sayur sangsile merupakan makanan yang harus ada ketika acara pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Apabila sayur sangsile tidak dihidangkan dalam perayaan maupun acara-acara besar di daerah Kabupaten Pali, maka perayaannya tidak terasa berkah. Walaupun sayur sederhana, tapi sayur sangsile ini wajib ada di pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Ada petainya ini, Bu, yang makin enak, Bu ya. Nah, jadi kalau untuk sayur sangsile, ini ada miripnya kayak sayur labu untuk campuran dari lontong. Secara tekstur dia mirip, tapi kalau di sayur sangsile itu cenderung dia nggak berkuah. Dan paling bener makannya pakai nasi anget. Dan untuk rasanya gimana, Bu? Juara! Makan lagi, Bu, makan lagi, Bu. Kemarin kan kita sudah tradisi mepes bumbu atau memasak secara bersama-sama. Nah, sekarang masuk ke puncak acaranya, yaitu resepsi pernikahan masyarakat Kabupaten Pali. Loh, kok tiba-tiba Citra ada di sini saja? Iya dong, kan aku juga diundang. Oke, baik. Tradisi yang kita lakukan sekarang itu namanya tradisi turunan. Tradisi ini dilakukan di rumah mempelai pria dan dilakukan setelah akad nikah. Selama tradisi turunan ini pasti diiringi oleh kesenian jidor. Kesenian berasal dari daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jidor ini sekilas mirip dengan kesenian tanjidor Betawi di Jakarta ya. Untuk pemusiknya biasanya 3-10 orang. Alat musik yang dipakai ada drum bass, organ, terkadang ada pula yang memakai trompet. Jidor ini pemusiknya mayoritas udah berumur tua. Walaupun sudah tua, tapi semangatnya masih membara dan tidak kenal lelah. Mantap! Jidor ini akan terus dimainkan sampai ke tempat resepsi pernikahan. Ternyata lumayan jauh juga ya kita jalan, Cit. Tapi akhirnya sampai juga. Langsung kita ke rumah mempelai pria. Hari ini Cicit, ini tinggal pestanya banget. Jadi apa yang Cicit bawa sama yang aku bawa hari ini namanya barang turunan. Ini beda sama hantaran Cicit. Ini dibawanya waktu hari resepsi oleh besan untuk tuan rumah dan lebih condong kepada barang rumah tangga supaya lebih bermanfaat. Setibanya di rumah pengantin laki-laki, pihak keluarga pengantin pria akan membalutkan selembar kain ke punggung kedua mempelai dan menuntun mereka menuju rumah.
Tradisi ini biasa disebut gendong mantu. Selain itu, pada saat masuk ke rumah, rombongan akan ditaburkan beras kunyit. Ini tandanya rombongan mempelai wanita disambut dan diterima baik oleh keluarga mempelai pria. Selanjutnya, kedua mempelai akan menuju panggung pelaminan. Pas sampai ke pelaminan, mereka akan disambut dengan tarian pagar pengantin. Tarian ini memang menu wajib bagi pernikahan adat Sumatera Selatan. Jadi, pengantin wanita akan menari dengan diikuti penari di sampingnya. Tarian ini menggambarkan tarian terakhir dari pengantin perempuan untuk melepas masa lajangnya. Satu lagi, Cid, tradisi ini harus terus dilestarikan ya. Jangan sampai hilang maupun terlupakan oleh generasi sekarang.